Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan mulai mengkaji silsilah pembahasan tauhid uluhiyah. Kita mulai dengan risalah Al-Qawaidul Arba', di mana yang biasanya berlaku di kalangan penuntut ilmu itu silsilah tauhid uluhiyah itu dimulai dengan risalah al-usul ats-tsalatsah atau thalatsatul usul, kemudian disusul dengan al-qawaidul arba'. Kenapa? Karena risalah al-usul ats-tsalatsah atau thalatsatul usul adalah sebuah gambaran ringkasan dari Kitabut Tauhid, dari Kitabut Tauhid karya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Jadi muqaddimahnya, ringkasannya itu terangkum dalam risalah al-usul ats-tsalatsah. Termasuk mahakarya dari al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah Kitabut Tauhid. Beliau memiliki risalah yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Thalatsatul Usul, yang dia adalah gambaran dari al-madkhal atau pintu masuk untuk mempelajari Kitabut Tauhid. Di samping Kitabut Tauhid ada mahakarya beliau yang lain yang berjudul Kasyfus Syubuhat. Kasyfus Syubuhat ini berisi tentang penukilan syubuhat-syubuhat orang-orang musyrik yang ada di masa beliau, di mana dijabarkan oleh beliau di sana bahwasanya syubhat orang-orang musyrik dan argumentasi-argumentasi orang-orang musyrik yang ada di masa beliau ketika itu adalah serupa dan sama dengan syubhat serta argumentasi kaum musyrikin yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah Kasyfus Syubhat itu memaparkan dan menukil argumentasi orang-orang musyrik untuk kemudian beliau bantah dan beliau patahkan hujah-hujah orang-orang musyrik di dalam risalah Kasyfus Syubhat itu. Dan risalah Kasyfus Syubhat itu terangkum dan terringkas ke dalam sebuah risalah yang akan kita pelajari ini, yaitu Al-Qawaidul Arba'. Jika risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah adalah ringkasan dari Kitabut Tauhid, maka Al-Qawaidul Arba' adalah ringkasan atau madkhal, pintu masuk pertama untuk kita mengenal dan mempelajari syubhat ahli kesyirikan serta bantahan terhadap mereka. Oleh karena itu para ulama dalam silsilah mata rantai pembahasan tauhid uluhiyah, mereka memulainya dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah, penanaman dan pengenalan terhadap hakikat tauhid. Kemudian disusul dengan Al-Qawaidul Arba'. Kenapa? Al-Qawaidul Arba' mulai masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan syubhat-syubhat orang-orang musyrik. Nah, adapun kita insyaallah kita pelajari terlebih dahulu Al-Qawaidul Arba'. Kenapa? Karena melihat kepada sempitnya waktu, dan risalah Al-Qawaidul Arba' itu lebih ringkas dibandingkan risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jadi kesimpulannya risalah ini adalah sebuah gambaran penjabaran dari risalah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sendiri yang berjudul Kasyfus Syubuhat. Penting untuk kita sadari dan kita ketahui bahwasanya agama itu bukanlah sekedar ma'rifatul khair. Agama itu tidak sekedar kamu mengetahui kebaikan-kebaikan, tidak sekedar kamu mengetahui amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang dapat menghantarkan kamu ke surga. Bahkan tidaklah sempurna pengetahuan kamu terhadap kebaikan itu kecuali dengan kamu mengetahui apa yang menjadi lawan dari kebalikan tersebut. Tidak sempurna pengetahuan kamu terhadap al-haq, kebenaran, kecuali dengan kamu juga mengetahui apa yang menjadi lawan dari al-haq atau kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan orang-orang musyrik dan para pelaku kebatilan. Allah tampakkan, Allah sebutkan pula di dalam Al-Quran itu banyak dalam ayatnya bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, di mana itu semua adalah kejelekan. Namun walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan begitu pula sebagaimana yang datang di dalam As-Sahih, yaitu Sahihul Bukhari, hadis yang ma'ruf yang insyaallah kita semua pernah dengar, yaitu hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dulu manusia itu, para sahabat, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani."
dan dulu aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tentang kejelekan. Kenapa? Apa sebabnya? Apa argumentasinya? Dijelaskan oleh Hudzaifah bin al-Yaman, makhafatan an yudrikani. Karena aku khawatir, karena aku takut kejelekan tersebut akan menimpaku. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Maka Hudzaifah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dulu kami ini berada di jahiliyah dan berada dalam kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair, maka Allah datangkan kepada kami itu dengan kebaikan ini, yaitu Islam, yaitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah berkata, fa hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah khair kebaikan ini akan ada kejelekan? Faqala na'am. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, na'am. Kemudian Hudzaifah berkata, qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Lantas apakah setelah kejelekan tersebut akan datang lagi kebaikan? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, na'am wa fihi dakhan. Ya, akan ada kebaikan tapi padanya ada asap, ada sesuatu yang mengkaburkan. Qultu wa ma dakhanuh? Hudzaifah berkata kembali, lalu apa asapnya itu apa? Kesamaran itu apa? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi. Yaitu akan ada di sana suatu kaum. Mereka mengambil petunjuk, mengambil hidayah dengan selain hidayahku. Mengambil bimbingan, mengambil metode dengan selain bimbingan dan metodeku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu kenali mereka, kamu tahu mereka. Kamu tahu bahwasanya itu mungkar yang ada pada mereka dan kamu pun mengingkarinya. Kamu tahu itu sebagai suatu kemungkaran, kamu pun mengingkarinya. Maka Hudzaifah bin al-Yaman pun berkata kembali, "Fahal ba'da dzalikal khair min syarr?" Lantas apakah setelah kebaikan tersebut akan ada kejelekan kembali? Qala na'am, ya, akan ada lagi kejelekan. Du'atun, para dai, ala abwabi jahannam. Mereka ada di pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang menyambut seruan mereka, niscaya dai-dai tersebut akan menjungkalkan mereka, mendorong mereka ke dalam jahannam. Hadis ini adalah asal dari pijakan kita terhadap permasalahan ma'rifatus syarr, mengetahui kejelekan, bukan untuk kita melakukan kejelekan tersebut, tapi agar kita bisa menghindari kejelekan tersebut. Kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk kita hindari. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syi'ab dan Abu Nuaim dalam Hilyah, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di suatu kesempatan, beliau berkata, "Qad alimtu wa rabbil Ka'bah, sungguh aku benar-benar telah tahu demi Allah, mata tahlikul Arab, kapan bangsa Arab ini akan binasa. Faqama rajulun minal muslimina ilaihi." Maka ada seorang dari kalangan kaum muslimin yang waktu itu datang hadir di dalam ceramahnya Umar bin Khattab. Beliau bangkit dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, mata dzalik, kapan itu? Kapan itu terjadi?" Qala hina yusawwisu amrahum man lam yu'alij amral jahiliyah wa lam yashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan bangsa Arab itu akan binasa, yaitu kaum muslimin? Maka dijawab oleh Umar, hina yusawwisu amrahum man lam yu'alij amral jahiliyah. Ketika ada di sana orang yang enggak ngerti, enggak paham perkara-perkara jahiliyah, kemudian yusawwis, memberikan, menghadirkan was-was dan kesamaran serta kerancuan berpikir di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara dia itu enggak tahu perkara-perkara jahiliyah, dia enggak tahu kejelekan. Walam yashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dia bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan komentar terhadap pernyataan dari Umar bin Khattab ini. Beliau mengatakan, "Innama tunqadu ural Islam urwah idza nasya'a fil Islam man la ya'rif al-jahiliyah." Akan mengurai pintalan tali Islam ini sepintal demi sepintal, akan mengurai, apa mengurai? Melepas secara sedikit-sedikit. Mengurai itu melepas ikatan secara sedikit demi sedikit. Dikatakan di sini, innama tunqadu ural Islam urwah idza nasya'a fil Islam man la ya'rif al-jahiliyah. Idza nasya'a fil Islam man la ya'rif al-jahiliyah. Akan mengurai pintalan tali Islam ini sepintal demi sepintal apabila ada yang tumbuh dalam Islam ini orang yang enggak ngerti perkara jahiliyah, enggak ngerti dia kalau itu perkara jahiliyah, enggak ngerti kalau itu keburukan. Bagaimana dia bisa mengingkarinya? Nah,
Dan Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan komentar lagi, catatan lagi terhadap pernyataannya syekhnya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi memberikan catatan ke pernyataan siapa? Umar bin Al-Khattab. Kemudian diberi catatan kaki lagi oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau berkata, wahada, dan yang demikian itu, kenapa kok orang yang nggak ngerti perkara jahiliyah itu, dia akan mengurai pintalan Islam itu seutas demi seutas. Kenapa? Li'annahu idza lam ya'rif al-jahiliyah wa syirka wa ma'abahu al-Qur'anu wa dammahu waqa'a fihi. Yang pertama. Karena kalau dia nggak ngerti perkara jahiliyah, juga dia nggak ngerti kesyirikan, dan dia juga nggak paham kalau Al-Qur'an itu loh mencaci maki, mencela kesyirikan, niscaya dia akan waqa'a fihi, dia akan terjatuh pada kejelekan tersebut. Wa aqarrahu. Dan kemudian setelah dia terjatuh, apa yang terjadi? Wa aqarrahu, dia pun mengikrarkannya. Wa da'a ilaihi, setelah dia mengikrarkan, dia akan apa? Mendakwahkan kejelekan itu. Wa sawwabahu, dan dia akan membenarkan kejelekan tersebut. Wa hasanahu, dan dia akan anggap baik. Bahkan lebih dari itu, setelah itu semua, dia akan mengobarkan peperangan dan permusuhan kepada siapa saja yang berusaha menilai bahwasanya perbuatan dia itu sebagai suatu kejelekan. Perlahan. Pertama terjatuh padanya, kemudian mengikrarkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian membenarkannya, kemudian menganggapnya baik. Ini sekian tahun proses dia lalui, tidak langsung kesesatan itu jatuh. Lebih puncaknya, dia akan mengobarkan panji peperangan kepada siapa saja yang berusaha untuk meluruskannya. Nah, wa huwa la ya'rif annahu huwa alladhi kana alaihi ahlul jahiliyah au nadhiruhu au syarrun minhu au dunah. Sementara dia nggak ngerti, dia nggak paham kalau dia itu berada pada suatu keadaan yang sama dengan orang-orang jahiliyah dulu, atau semisal, atau jauh lebih jelek dari orang-orang jahiliyah, atau lebih ringan dari orang-orang jahiliyah, nggak sadar dia. Maka dengan itu, fatunqadu bidzalika ural Islam an qalbihi, maka karena sebab itulah akan dicabut pintalan tali Islam itu dari hatinya. Wa ya'udul ma'ruf munkaron, maka ketika itu dia akan nilai sebuah perkara yang ma'ruf, yang hak itu sebagai suatu kemungkaran. Sebaliknya, wal munkar ma'rufan, suatu yang mungkar dia anggap ma'ruf, sudah hawa nafsu sudah menyelimuti dia. Wal bid'ah sunnah, bid'ah jadi sunnah. Was sunnah dia anggap bid'ah. Wa yakfurur rajulu bimahdil iman, dan ketika itu seseorang itu bisa jadi kafir dengan keimanan yang murni. Seseorang itu bisa jadi kafir dengan sebatas keimanan. Bimahdil iman. Kenapa? Dia hanya tahu iman saja, tapi dia tidak tahu apa-apa yang membatalkan keimanan. Sehingga dia terjatuh pada pembatal-pembatal keimanan. Jadi seseorang itu bisa kafir, bisa jatuh dalam kekufuran karena bimahdil iman, karena yang dia tahu hanya keimanan saja. Nah, wa tajridit tauhid, dan jadi kafir karena dia hanya mengetahui perkara tauhid tanpa dia tahu apa-apa yang membatalkan tauhid. Karena hakikat dari la ilaha illallah itu nafi dan isbat, penafian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan isbat la ilaha illallah, kecuali Allah, dan menetapkannya hanya untuk Allah. Naam, ini dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. Harus ada nafi dan isbat. Tidak cukup kamu akui bahwasanya Allah itu adalah ilah, Allah itu adalah Tuhan, gak cukup. Harus kamu sertai dengan penafian segala bentuk sesembahan yang diibadahi selain Allah. Jadi harus dijamak dua ini. Begitu pula wa yubadda' bi tajridi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu bisa jadi terjatuh dalam kebid'ahan, bisa ditabdi', bisa dianggap sebagai seorang pelaku kebid'ahan karena apa? Karena sebab dia hanya mengosongkan, memurnikan pengikutan dia terhadap sunnah. Maksudnya, dia hanya mengetahui sunnah-sunnah Rasul tanpa dia ketahui apa-apa yang menjadi lawan dari sunnah. Nah, wa mufaraqatil ahwa'i wal bid'ah, menjadi dia ahli bid'ah karena sebab berpisahnya dia dengan hawa nafsu dan kebid'ahan. Lu gimana itu? Seseorang jadi ahli bid'ah, ahli ahwa, pengekor hawa nafsu,
karena jauhnya dia dari hawa nafsu dan kebid'ahan. Bisa nggak? Hah? Seorang jadi pengekor hawa nafsu, jadi pengikut kebid'ahan karena sebab memisahkan dirinya dia dengan hawa nafsu dan kebid'ahan. Bagaimana maksudnya? Dia tidak tahu perkara hawa nafsu dan kebid'ahan itu dia nggak tahu. Dan dia nggak mau tahu. Ana ambil yang baik-baik aja. Nah, tapi dia tidak mau tahu seperti apa sih hawa nafsu itu, seperti apa sih kebid'ahan itu. Nah, karena ketidakmautahuan dia itu menjerumuskan dia untuk dia bisa terjatuh padanya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Waqad dzakara an-nasu rajulan 'inda Umar radhiyallahu an. Sungguh ada orang yang menyebutkan seseorang di sisi Umar bin Khattab. Lagi ngomongin orang ini di depan Umar bin Khattab. Wa athnau 'alaihi khairan. Dia puji orang itu di hadapan Umar bin Khattab. Fulan ini Masya Allah begini dan begitu. Kemudian dikatakan innahu la ya'rif asyarr abadan. Persaksian orang-orang itu, orang itu enggak pernah menyentuh, dalam artian enggak pernah tahu apa itu kejelekan sama sekali. Saking luar biasanya dalam pujian itu dipuji, orang ini enggak pernah tahu kebaikan, orang ini enggak pernah tahu kejelekan sama sekali. Maka dikatakan oleh Umar, dzaka ajdar an yaqa fihi. Orang seperti itu lebih besar peluangnya untuk terjatuh dalam kejelekan itu. Bagaimana orang dia nggak tahu kalau itu jelek kok. Nah, jadi perkara ma'rifatu asyarr itu perkara yang menyempurnakan ma'rifatu al-khair, pengetahuan kita terhadap kebaikan. Kesempurnaan kita terhadap pengetahuan kepada agama Islam ini itu juga menuntut adanya untuk kita mengetahui apa-apa yang menjadi lawan dari Islam itu sendiri. Nah, bahkan disebutkan di sini bahwasanya Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjadikan bahwasanya ma'rifatus syarr, mengetahui kejelekan itu min sifatil mu'mininal asasiyah, termasuk karakteristik dasar seorang mukmin. Mengetahui kejelekan itu termasuk karakteristik dasar seorang muslim. Apa faedahnya? Dari sisi apa? Agar seorang mukmin itu dia mampu untuk menutup pintu-pintu kejelekan dan pelaku kejelekan dari dirinya sendiri. Dia tahu sudah. Dia tahu kejelekan itu luar dalam. Jadi ketika kejelekan itu datang dan pelakunya pun datang, dia tutup pintunya itu langsung. Karena tahu dia, oh ini jelek, tutup. Nah, makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, teranggap itu adalah sifat karakteristik dasar seorang mukmin. Bahkan nggak cukup dia tutup pintu ketika kejelekan itu datang, bahkan dia bisa mematahkan kejelekan itu. Dia bisa membantah kejelekan itu. Nah, bahkan lebih dari itu, dia akan tahu upaya-upaya dan makar-makar para pengobar kejelekan dalam agama. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah beliau menyebutkan karakteristik dasar seorang mukmin itu adalah mengetahui kejelekan, beliau mengatakan wa hadhihi halul mu'min. Ini loh keadaannya orang mukmin itu. Yakunu fatanan hadhiqan, cerdas, tanggap, waspada. Naam. A'rafun nasi bisyarr wa ab'aduhum minhu. Seorang mukmin itu adalah orang yang paling kenal dan paling mengerti terhadap kejelekan, dan mereka juga orang yang paling jauh dari kejelekan. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim, idza takallama fi syarri wa asbabihi dhanantahu min syarrin nas. Seorang mukmin itu kalau selagi bicara tentang kejelekan dan sebab-sebab kejelekan, kamu akan kira kalau dia itu sejelek-jelek orang. Kok tahu semua ini urusan-urusan yang jelek. Perkara-perkara jelek kok tahu semua. Sampai kamu kira ini orang sejelek-jelek orang ini. Saking taunya dia. Fa idza khalaqtahu wa 'arafta qawiyatahu ra'aitahu min abarrin nas. Tapi kalau kamu sudah bergaul dengannya, kamu duduk dengannya, kamu tahu tentang dia, kenal dia dengan baik, kamu pun tahu kalau dia ternyata sebaik-baik orang. Wal maqsudu anna man buliya bil afat sara min a'rafin nasi bituruqiha. Dan maksudnya itu bahwasanya orang yang tertimpa dengan bala, dengan suatu ujian berupa kejelekan-kejelekan, maka jadilah dia akan menjadi orang yang paling paham dengan metode-metode atau upaya-upaya kejelekan itu sendiri. Dia akan kenali, dia akan sadar ini jelek. Kenapa? Karena dia tertimpa dengan kejelekan itu. Maksudnya bagaimana? Dia hidup di lingkungan di mana kejelekan itu tersebar luas, di mana kejelekan itu tersebar luas. Jadi dia tahu betul.
Wa amkanahu an yasuddaha ala nafsihi, dan memungkinkan bagi dia untuk mencegah, membangun sebuah benteng bagi dirinya sendiri agar terhindar dari kejelekan tersebut. Wa alaman istansahahu minan nas wa man lam yastansahhu. Dia pun juga bisa untuk membentengi orang-orang yang meminta nasihat kepada dia ataupun orang-orang yang tidak minta nasihat kepada dia, karena tahu, awas ini kejelekan, awas ini makar kejelekan. Nah, karena dia ngerti. Ini ringkasan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.